Dapat kotak makan, pas dibuka, loh, kok plot twist? Halo semuanya, pernah nggak sih teman-teman ngerasain pengalaman yang nggak enak soal makanan? Set food lah gitu, atau lebih parah sampai keracunan. Kalau teman-teman ada yang udah pernah ngalamin keracunan makanan, pasti tahu banget sengsaranya sakit perut, bolak-balik ke toilet, bahkan sampai lemes dan muntah-muntah. Coba bayangin kalau ternyata kasus keracunan ini dialami oleh ratusan, bahkan ribuan anak. Yap, ini kejadian guys. Berdasarkan hasil media monitoring di Indonesian Institute, per bulan Mei 2025, ditemukan sekitar 1.300 anak di berbagai daerah yang mengalami keracunan karena program makan bergizi gratis atau MBG. Per tanggal 23 Mei kemarin, BPOM mencatat ada 17 kasus keracunan karena MBG di Indonesia. Kok bisa ya? Bukannya untuk program yang katanya mau memberi makan ke 16,5 juta orang, pembuatan makanannya harusnya super berkualitas dari segi kebersihan dan kesehatannya. Kenapa kok masih ada kasus keracunan? Yuk kita bahas bareng. Sederhana aja, kemungkinan ada permasalahan yang terjadi saat menyiapkan makanan. Bahkan dalam pelaksanaan program itu sendiri, berdasarkan temuan dari Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI, ada beberapa hal yang menyebabkan ini bisa terjadi. Pertama, belum ada nih petunjuk pelaksanaan yang benar-benar komplit bisa menjelaskan gimana sih caranya melaksanakan MBG dari A sampai Z. Kemudian sosialisasi, perencanaan, juga simulasi yang kurang, terutama di daerah, juga jadi salah satu masalah. Gimana caranya bisa melaksanakan MBG kalau yang ngerjainnya aja belum cukup diberikan pemahaman soal programnya. Kedua, karena program MBG belum menerapkan cara menyiapkan makanan yang 100% bersih dan aman. Atau bahasa kerennya belum menerapkan prinsip hazard analysis and critical control points. Nah, menurut CISDI, belum dijelaskan nih secara lengkap dalam petunjuk teknisnya kayak proses penyimpanannya gimana, ngolahnya gimana, sampai diterima di tangan anak-anak juga gimana. Jadi, ada tuh kemungkinan-kemungkinan seperti pengelolaan makanan yang kurang bersih lah, terlalu lama diantar ke sekolah lah, dan kemungkinan lainnya yang bikin makanan jadi kurang fresh pas diterima teman-teman di sekolah. Coba deh yang anak F&B, menurut kalian, kenapa sih kasus keracunan bisa terjadi di MBG? Coba sharing pengalaman-pengalaman kalian juga deh seputar mengolah makanan atau berhadapan dengan keracunan. Tulis di kolom komentar ya. Nah, terus gimana dong? Apakah anak-anak yang keracunan dan keluarganya cuma bisa diem aja? Kalau kita lihat kasus keracunan yang dialami 171 orang di Bogor, Badan Gizi Nasional atau BGN juga pemerintah Kota Bogornya sendiri bilang kalau mereka memberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatan mereka yang keracunan. Dan bekerja sama juga dengan puskesmas. Evaluasi juga katanya dilakukan di dapur yang menemukan kalau ada masalah di bahan bakunya. Uji laboratorium juga dilakukan, yang mana akhirnya ketahuan nih kalau ternyata penyebab keracunan ini karena kontaminasi Salmonella dan E. coli. Dan katanya BGN juga akan menindaklanjuti pihak-pihak yang bertugas di dapur MBG. Well, itu respons yang patut diapresiasi sih, mengingat keracunan perlu ditangani secara medis dan dengan serius. Tapi, apakah sampai situ aja tindakan yang bisa dilakukan? Kalau keracunan masih terjadi lagi gimana dong? Kalau ngomongin hukum, sebetulnya aturan kita cukup jelas. Contohnya, kita punya UU Perlindungan Konsumen dan juga UU Pangan, yang intinya bilang kalau penyedia makanan lalai bisa kena denda atau bahkan dipidana. Jadi seharusnya orang tua atau sekolah juga bisa sih menuntut ganti rugi demi biaya pengobatan dan mungkin juga trauma yang dialami anaknya. Tapi gimana sih caranya supaya ada perubahan yang bermakna yang bisa dilakukan? Salah satu caranya adalah melakukan yang namanya citizen lawsuit. Citizen lawsuit itu semacam gugatan warga negara ke pengadilan untuk menuntut pemerintah karena ada hak-hak kita yang tidak dipenuhi. Dalam kasus ini misalnya, para pelajar kan tidak mendapatkan haknya untuk menyantap makanan yang sehat, bergizi, dan aman, sebagaimana dijanjikan pemerintah. Tapi Kak, bukannya ada satu lagi tuh class action. Nah, bedanya dengan class action atau gugatan kelompok, yang diminta adalah kayak ganti rugi untuk sekelompok individu itu aja, tok sampai situ. Tapi kalau citizen lawsuit, fokusnya bisa langsung ke penyelenggara negara demi kepentingan umum. Jadi kita bisa tuh menuntut perubahan yang lebih besar dari kebijakan ini. Ini bukan hal baru kok, citizen lawsuit pernah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2021, kelompok yang bernama Tim Advokasi Gerakan Ibu Kota yang menggerakkan inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta pernah menuntut beberapa pejabat negara saat itu kayak Joko Widodo selaku presiden dan juga Anies Baswedan selaku gubernur Jakarta untuk udara yang lebih bersih di area Jakarta dan sekitarnya. Dan gugatannya ini menang loh. Cuma ya endingnya balik lagi sih ke pemerintah apakah akan memperbaiki kebijakannya atau enggak. Tapi seenggaknya kesadaran, keinginan, dan tuntutan dari masyarakat jadi tersampaikan secara tegas dan bahkan lewat jalur hukum. Banyak pelajar keracunan artinya hak atas pangan bergizi mereka masih belum terpenuhi.
So, pemerintah, yes, terutama kamu BGN, harus mengevaluasi kembali proses pelaksanaan MBG di lapangan biar nggak kejadian lagi keracunan-keracunan kayak gini. Dan teman-teman di rumah juga punya peran penting loh untuk selalu mengawasi jalannya MBG. Terutama buat teman-teman di sekolah, jangan lupa perhatikan kualitas makanan yang kalian dapetin ya. Tanyakan dan laporkan pada guru jika ada bahan makanan yang kalian rasa kurang fresh. MBG seharusnya bisa membuat teman-teman semakin sehat dan semangat, bukan sebaliknya. Terakhir, buat teman-teman yang mungkin ada kisah menarik soal MBG di sekolahnya, boleh banget share di kolom komentar. Sekarang giliranmu bersuara. Bye-bye!